Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Prof. Herkutanto. Silakan Prof. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya mendapatkan tugas untuk berbicara perihal keselamatan pasien, bagaimana perkembangannya di Indonesia dan di dunia pada saat ini. Baik. Isu utama yang akan kita bahas adalah yang pertama, apa saja justifikasi keselamatan pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Yang kedua adalah bagaimana perkembangan dan apa saja perkembangan yang terjadi di dunia dan di Indonesia. Dan yang terakhir isunya adalah, sudahkah kebijakan dalam menyikapi keselamatan pasien ini pada jalur yang tepat dan kita sudah cukup antisipatif terhadap tantangan yang ada. Bapak Ibu sekalian, mengapa pelayanan kesehatan itu diatur, diregulasi? Itu tidak lain adalah karena pelayanan kesehatan itu kita sudah sama-sama mengetahui itu adalah lebih berbahaya dari industri transportasi udara yang dikatakan ultrasif. Karena ketidaksafeannya inilah, maka marilah kita melakukan satu tindakan-tindakan pengamanan. Dan untuk itu, untuk negara kita, regulasinya itu sudah sangat jelas. Mulai dari undang-undang tentang rumah sakit, undang-undang kesehatan, undang-undang praktik kedokteran, dan seterusnya. Dan bahkan sudah ada ketentuan-ketentuan tentang patient safety, tentang Permenkesnya. Baik, begitu juga perihal personilnya, performance, skill, behavior itu tadi. Jadi performance itu dikatakan bahwa dia merupakan perkalian antara skill dan behavior. Katakan kalau scoringnya itu 1, maka ini adalah perfect. Tetapi kalau salah satu itu 0, maka hasilnya akan 0. Jadi lebih baik orang katakan tidak 0 daripada salah satunya itu adalah 0 sama sekali. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, tapi tentu saja kita akan mempunyai standar. Tujuan paparan ini adalah mendiskusikan perkembangan keselamatan pasien di dunia dan Indonesia dan bagaimana konsekuensi hukum terkait hak pasien dan proteksi terhadap rumah sakit. Dan saya akan bagi tiga bagian: keselamatan pasien di dunia, di Indonesia, dan tantangan ke depan. Baik. Jadi WHO sendiri sudah memberikan isyarat-isyarat bahwa ini merupakan suatu agenda yang global. Dan ini selalu berkesinambungan dan tidak berkeputusan. Dan kemudian bahkan aktivitas untuk daerah wilayah regional Asia Tenggara itu sendiri, ini sudah ada beberapa, tidak hanya di Asia Tenggara saja, akan tapi juga di Eropa itu senantiasa berkembang. Dan lebih fokus lagi adalah sekarang setiap spesialisasi itu sudah mulai dengan dia melakukan keselamatan pasien di bidangnya masing-masing. Bahkan lebih lanjut lagi, kita sudah memulai dari hulu, yaitu pada waktu pendidikan. Dan di WHO itu sendiri pun itu sudah menyadari dan mengatakan bahwa yang paling penting adalah bagaimana merubah budaya, menanamkan budaya sejak awal tentunya. Jadi di medical school maupun di dalam kuliah-kuliah tenaga kesehatan yang lain. Nah, kemudian perkembangan-perkembangan yang terakhir itu adalah tentang bagaimana kita ini menyikapi human error. Kita melihat ibu ini sedang memasak tentunya, tapi kita lihat apa akibatnya. Mengapa ini terjadi tentunya? Apakah ada satu hal yang melakukan distraction? Bisakah hal semacam ini dicegah tentunya? Nah, untuk itu kita melihat bagaimana selanjutnya situation awareness ini merupakan hal yang sangat penting. Bapak Ibu sekalian, kita melihat model-model situation awareness inilah yang saat ini sedang dikembangkan, yang artinya adalah bahwa
pada diri seorang manusia itu bisa ada 3 kemungkinan level kesalahan yang akan menyebabkan satu misdiagnosis. Jadi tidak hanya sekedar masalah kognitif saja seperti disampaikan oleh pembicara yang terdahulu, akan tapi juga level-level error itu tadi itu akan membuat pasien itu akan mendapatkan clinical decision yang tidak bagus dan akibatnya akan terjadi satu kecelakaan pasien. Error yang pertama itu adalah error terhadap persepsi. Jadi melihat monitornya apakah miring atau bagaimana. Dan error yang kedua itu adalah masalah pemahaman. Bagaimana mengartikan data-data yang masuk kita pikirkan. Apa artinya? Tensi naik, kemudian respirasi menurun, suhu meningkat, apa resultnya tentunya. Nah, inilah yang kemudian kita katakan sebagai situation awareness. Bagaimana kita sendiri, peralatan kita, kemudian tim kita, dan juga lingkungan kita apakah mendukung atau tidak. Dengan demikian, maka kita akan bisa menyadari bahwa ada berbagai macam level of error. Jadi keliru memahami persepsi yang ditangkap, termasuk juga berikutnya adalah bagaimana sikap kedepannya. Yang kedua adalah bagaimana keadaan di Indonesia. Di Indonesia yang dilakukan adalah kita melakukan antisipasi pada tataran makro, yaitu tataran nasional, pada tataran meso maupun tataran mikro. Pada tataran makro kita melakukan pengaturan-pengaturan, termasuk juga sekarang Kementerian Kesehatan telah memelihara satu web untuk mandatory reporting. Jadi ada insiden reporting, silahkan masukkan ke dalam web di dalam di Kemkes keselamatan pasien. Kemudian pada level meso itu adalah bagaimana pada level institusi itu policy and procedures itu tadi dibenahi, dan juga bagaimana blaming culture itu dikurangi, dan level mikro itu adalah bagaimana para profesional tadi dilatih, dan khususnya adalah akuntabilitas. Dan di Indonesia sendiri, Bapak Ibu sekalian, khusus untuk pendidikan kedokteran itu sudah diterjemahkan. Jadi dari panduan buku WHO ini tadi itu diterjemahkan ke dalam kurikulum di fakultas-fakultas kedokteran, dan sejak 2012 sudah diadop oleh sekitar 18 fakultas kedokteran. Bahkan sudah dibuat juga modul-modul trainingnya, itu yang sebelah kiri itu adalah untuk pelatihnya, training, jadi for the trainers, training modulnya tentunya. Jadi sudah mapan semua, tinggal kita melaksanakannya Bapak Ibu sekalian. Pada level institusi juga tentunya kita melihat bahwa keselamatan pasien itu tentunya itu sangat dipengaruhi oleh budaya, safety culture, dan ini juga dipengaruhi oleh corporate culture, di mana Bapak Ibu sekalian juga bisa memahami di satu rumah sakit lain itu hawanya itu bisa-bisa saja dirasa berbeda, dan ini bisa kita lihat bagaimana corporate leadership dan clinical leadership. Nah, dalam hal ini saya mencoba untuk memfokuskan pada komite medis yang akan membuahkan bagaimana clinical governance yang baik sehingga terjadi clinical excellence tentunya. Untuk ini Bapak Ibu sekalian, Konsil Kedokteran Indonesia telah bekerja sama dengan Persi. Jadi untuk hal-hal yang terkait dengan keselamatan pasien dan dengan komite medis, termasuk juga tentang bagaimana STR dan MKDKI, itu kita akan olah bersama, dan kita sudah mempunyai masing-masing dasar peraturan perundang-undangannya. Jadi ke depan itu ada regulasi antara KKI dan komite medis bagaimana menerapkan profesionalisme di rumah sakit. Kita akan kedepannya akan membangun suatu web base di mana seluruh komite medis itu sebenarnya adalah konsil kedokterannya rumah sakit. Ketua komite medis adalah ketua konsil kedokterannya rumah sakit tersebut. Nah, namun sekarang banyak yang balapan nggak mau kalau diminta jadi pengurus atau anggota komite medis. Nah, kita akan melakukan pemberdayaan bahwa kita akan masukkan ke dalam web semuanya,
Begitu juga setiap rumah sakit itu akan menyampaikan data siapa saja dokter yang ada di situ, sehingga KKI dan komite medis bisa bekerja sama melakukan advokasi pada dokter supaya mereka melakukannya secara lebih profesional. Ini adalah gambaran sistem yang sedang dibangun dan diharapkan tidak lama lagi akan selesai, di mana setiap rumah sakit khususnya komite medisnya itu akan tergabung di dalam webnya KKI. Dan ini adalah dasar normatifnya kerjasama antara KKI dan Persi. Baik, itu ada satu hal. Ada satu hal lain lagi Bapak Ibu sekalian yang nampaknya agak khas Indonesia, beyond patient safety, yaitu suatu kejadian sentinel yang terjadi di luar kendali kita. Contohnya adalah, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar kasus bupivakain. Bupivakain itu ternyata isinya adalah bukan obat itu, disuntikkan pasien meninggal. Apakah ini sentinel? Ya. Patient safety gimana dicegahnya? Masuknya saja sudah begitu dan seterusnya. Nah, inilah dalam hal ini kita mendapatkan banyak kasus dan 2 tahun berturut-turut dan pada produk-produk tertentu saja. Gimana kalau kita lihat pada kasus ini ada satu produk yang satu lebih tinggi, satu lebih rendah. Labelnya itu sama. Apakah dokter bisa membedakan ini mana yang lebih tinggi dan mana yang tidak? Sebagai contoh adalah botol aqua yang ada di depan Bapak Ibu sekalian, apakah itu betul-betul berisi zat yang asli atau tidak? Apakah tingginya sama atau tidak? Nah, ini tentunya akan sulit, hanya berbeda 7 mm saja. Dan memang isinya zat yang berbeda dan ketika disuntikan memang mematikan. Dan ujung-ujungnya adalah ini masuk ke dalam ranah politik Bapak Ibu sekalian. Yang penting kami harus tahu siapa tersangkanya dan seterusnya. Kami sendiri dipanggil oleh kepolisian dan yang penting adalah bahwa sasarannya atau tuduhannya adalah 340 KUHP, yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yang hukumannya adalah hukuman mati. Nah, inilah yang terjadi, yang namanya beyond patient safety. Artinya Bapak Ibu sekalian, ketika di DPR itu ditanyakan mana tim patient safety Anda, apa kerjanya, mana laporannya dan terusnya. Jadi seolah-olah nggak ada, walaupun seolah-olah nggak ada hubungannya, tapi ketika ketemu ternyata di tempat Anda patient safety-nya nggak benar, maka kesimpulannya adalah pantas terjadi seperti ini. Habis nggak ada patient safety-nya sih, kira-kira itu. Nah, itu tidak hanya pada tingkat pusat, tapi di daerah juga, di DPRD juga dipanggil sekali. Jadi masuk ranah politik Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir adalah bagaimana tantangan ke depan. Kita sudah katakan patient safety-nya kita sudah laksanakan. Tapi ketika terjadi adverse event, patient safety itu adalah untuk hal yang akan datang. Lalu bagaimana dengan pasien yang sudah kadung tergeletak? Bagaimana akuntabilitas yang bersangkutan? Kita tidak melakukan blaming. Lalu siapa yang akan mengkompensasi pasien yang cedera itu sendiri? Nah, inilah makanya jadi di dalam patient safety itu di banyak negara maju itu banyak terhambat karena incident reporting itu enggan dilaporkan karena takut akan mitigasi, seolah-olah ular mencari gebukan gitu. Nah, lalu bagaimana? Siapa yang akan membayar kompensasi apabila terjadi medical error? Itu tanggungan siapa Bapak Ibu sekalian? Apakah rumah sakit mengalokasikan dana untuk hal semacam itu? Tentunya. Bagaimana masalah pembiayaannya? Nah, bahwasanya terjadi suatu iatrogenic disease akibat hal-hal tindakan medis, katakan vaksinasi juga bisa melakukan yang demikian. Apakah dana BPJS bisa dilakukan untuk melakukan atau memulihkan hal-hal semacam itu? Masih debatable. Tapi katanya apabila karena komplikasi yang sifatnya unforeseen, tidak bisa diduga, itu dianggap penyulit dan masih bisa. Tapi kalau foreseen bisa diduga, itu maka itu tidak bisa digunakan.
prinsip utamanya adalah kalau misalnya kita merugikan orang, menjatuhkan, if it's broken, fix it. Nah, untuk itulah kita perlu memikirkan bagaimana hospital liability system itu terbangun. Tetapi tentunya adalah yang affordable, yang bisa terjangkau Bapak Ibu sekalian. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, keselamatan pasien telah menjadi isu global dan menentukan reputasi atas mutu pelayanan kesehatan di suatu negara, dan tataran institusi itu pun juga menentukan reputasi institusi tersebut. Yang kedua, kebijakan saat ini telah berada pada jalan yang tepat, jalur yang tepat, on the right track, yaitu mengantisipasi problematik dari hulu ke hilir dengan mulai dari pendidikan kedokteran, menggunakan akreditasi rumah sakit yang mengacu kepada keselamatan pasien, sistem laporan insiden, dan pengendalian oleh konsul kedokteran bekerjasama dengan Persi. Dan yang terakhir adalah perlu dibangun model proteksi rumah sakit yang komprehensif melalui hospital liability system agar supaya insiden reporting pelaporan tadi itu bisa menjadi lancar. Terima kasih, mudah-mudahan ada gunanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.